Hai semua, nama aku Amanda dan aku di sini akan memberikan sebuah tutorial dalam mengerjakan jurnal umum. Oke, pertama-tama kita harus memahami dulu konsep dasar persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ialah aset atau harta sama dengan hutang atau kewajiban ditambah modal atau ekuitas. Nah, setelah memahami konsep ini, kita juga harus memahami konsep saldo normal akun. Saldo normal akun sendiri kita contohkan di aktiva atau harta ya. Aktiva atau harta ini saldo normalnya ialah debit. Maka, jika ada aktiva atau harta yang bertambah, maka masuk ke debit, dan jika ada yang berkurang, masuk ke kredit. Contoh lain, di kewajiban atau hutang. Kewajiban atau hutang saldo normalnya kredit, sehingga jika hutang atau kewajibannya bertambah, maka nominalnya masuk ke kredit, dan jika berkurang, nominalnya masuk ke debit. Oke, setelah kita memahami kedua konsep ini, maka kita akan dapat mengerjakan soal jurnal umum dengan mudah. Di sini aku udah nyiapin satu soal, dan kita coba kerjain bersama-sama ya. Kita baca terlebih dahulu transaksi pertama. Pada tanggal 2, Tika menyetorkan 50 juta rupiah sebagai modal awal ke rekening bank atas nama Tika Salon. Kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal 2. Tika menyetorkan 50 juta rupiah sebagai modal awal, sehingga 50 juta rupiah ini juga masuk ke dalam kas. Kas masuk ke aktiva atau harta yang saldo normalnya debit, sehingga kas masuk ke debit sebesar 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Untuk kreditnya ialah modal. Karena akun saldo normalnya modal ialah ada di kredit. Sehingga jika modal bertambah, maka nominalnya berada di kredit. Ingat, jika kredit harus menjorok ya, nulisnya. Modal awal sebesar 50 juta rupiah. Oke, transaksi pertama selesai. Lalu kita lanjut ke transaksi kedua. Di ruko 2 sewa harga 12 juta per tahun dibayar di muka. Ini berarti Tika Salon menyewa ruko seharga 12 juta per tahun dan dibayar di muka di tanggal 2. Oke, kita tulis dulu tanggalnya. Menyewa, sewa, dan dibayar di muka. Sehingga akunnya ialah sewa, dibayar di muka, dan masuk debit. Kenapa? Karena sewa dibayar di muka adalah termasuk ke dalam aktiva atau harta. Kita dulu sewa dibayar di muka. Oke, sebesar 12 juta rupiah. Nah, sudah. Untuk membayar sewa ini, kita juga mengeluarkan kas. Sehingga kasnya berkurang, dan jika kas berkurang, maka posisi akunnya ada di kredit. 12 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi ketiga. Pada tanggal 4, Tika Salon membeli peralatan salon secara kredit sebesar Rp6.500.000. Nah, membeli peralatan salon secara kredit. Peralatan salonnya bertambah dan peralatan salon itu masuk ke aktiva atau harta, sehingga peralatan salon masuk ke debit sebesar Rp6.500.000. Dan untuk kreditnya sendiri ialah dia membeli secara kredit, sehingga dia berhutang. Dan hutang itu sendiri adalah saldo normalnya ada di kredit. Sehingga jika hutang bertambah, maka saldonya ada di kredit. Hutang usaha Rp6.500.000 di kredit. Oke, selesai transaksi ketiga. Kita lanjut ke transaksi keempat, yaitu tanggal 9 menerima uang sejumlah 2 juta rupiah dari pelanggan. Tanggal 9, kita menerima uang
Nah, uangnya ini akan masuk ke kas. Kas sebesar 2 juta rupiah. Menerima uang dari pelanggan itu berarti masuk ke pendapatan. Jika pendapatan bertambah, maka saldonya akan masuk ke kredit karena saldo normal akun pendapatan ialah kredit. Pendapatan. Sebesar 2 juta rupiah di kredit. Oke, kita lanjut ke transaksi kelima. Pada tanggal 15, Tika Salon mengeluarkan sejumlah biaya sebagai berikut. Gaji sebesar Rp2.500.000, biaya utilitas sebesar Rp550.000, dan biaya lainnya sebesar Rp300.000. Tanggal 15. Sehingga beban atau biaya saldo normalnya ialah debit. Maka untuk gaji, utilitas, dan biaya lain-lain masuknya ke debit. Kita tulis terlebih dahulu beban gaji sebesar Rp2.500.000. Lalu ada biaya utilitas sebesar Rp550.000. Dan yang terakhir ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain sebesar Rp300.000. Nah, untuk kreditnya, untuk membayar semua ini, Tika Salon mengeluarkan kas lagi, sehingga kreditnya ialah kas. Untuk nominal kas sendiri ialah beban gaji ditambah biaya utilitas dan ditambah biaya lain-lain. Sama dengan ini, sama dengan sum. Ini semua ditambahkan. Nah, kasnya sebesar Rp3.350.000. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 16 membayar kreditur Rp1.250.000 untuk transaksi tanggal 4. Kita membayar hutang di tanggal 16 sebesar Rp1.250.000. Jadi akunnya hutangnya kan berkurang. Hutang di tanggal 4 kan berkurang. Jadi jika hutang berkurang, maka saldo normal ada di kredit. Dan jika berkurang, maka ada di debit akunnya. Hutang usaha di debit sebesar Rp1.250.000. Dan untuk membayar utang, kembali lagi kita menggunakan kas sebesar Rp1.250.000. Oke, lanjut ke transaksi ke tanggal 18. Pada tanggal 18, Tika menerima uang sebesar Rp2.500.000 untuk kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi itu sama dengan prive. Oke, tanggal 18 berarti Tika mengambil keperluan pribadi ya. Prive sendiri saldo normalnya ada di debit, sehingga prive akunnya di debit. Privenya bertambah. Itu sebesar Rp2.500.000. Dan yang diambil lagi-lagi kas, sehingga kasnya berkurang sebesar Rp2.500.000. Oke, sekarang di tanggal 20. Tanggal 20, Tika membeli peralatan seharga 4 juta tunai. Oke, di sini tunai ya. Bedanya jika tunai itu membayar dengan uang tunai, yaitu yang diambil dari kas, dan yang kredit itu berarti kita berutang. Sehingga tanggal 20, peralatannya bertambah. Peralatan salonnya bertambah sebesar 4 juta rupiah. Dan kasnya berkurang sebesar 4 juta rupiah. Oke, selanjutnya di tanggal 22 membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 6 juta. Nah, kasus di tanggal 22 sama dengan kasus di tanggal 2. Hanya berbeda akun saja. Di sini adalah asuransi, sehingga asuransi dibayar di muka sebesar 6 juta rupiah.
dan dibayarnya lagi-lagi dengan kas, sehingga kasnya berkurang sebesar 6 juta rupiah. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 23 memberikan layanan kepada pelanggan seharga 250.000 tetapi belum dibayar. Berarti di sini kita memberikan piutang kepada pelanggan di tanggal 23. Piutang bertambah. Piutang sendiri masuk ke aktiva dan harta juga. Sehingga piutang bertambah sebesar 250.000 dan kita mendapatkan pendapatan yang tertunda. Pendapatan. Jika pendapatan bertambah, maka masuknya ke kredit sebesar Rp250.000 juga. Oke, selanjutnya di tanggal 25. Tanggal 25 melunasi hutang pada transaksi keempat. Oke, di tanggal 4 kita memiliki hutang sebesar 6.500.000. Dan di tanggal 16 kita sudah membayar hutang sebesar Rp1.250.000. Sehingga di sini hutang kita tinggal hutangnya kan akan dibayar ya di tanggal 25 kita melunasi hutang. Sehingga hutangnya berkurang. Jika hutangnya berkurang maka masuk ke debit. Hutangnya berarti sisa 6.500.000 hutang awal dikurangi sudah dibayar sebesar 1.250.000. Nah, sisa hutang kita ada 5.250.000 dan kita lunasi hutangnya di tanggal 25. Untuk pelunasannya sendiri juga menggunakan kas, sehingga kasnya berkurang 5.250.000 rupiah. Oke, transaksi selanjutnya tanggal 27. Pada tanggal 27 dibeli peralatan seharga 2 juta secara kredit. Oke, berarti Tika Salon membeli peralatan lagi secara kredit dan akunnya sama persis dengan transaksi tanggal 4. Kita tulis ulang aja. Peralatan salon sebesar 2 juta rupiah dan utang usaha sebesar 2 juta rupiah juga di kredit. Nah, selanjutnya di tanggal 28 menerima pembayaran untuk transaksi tanggal 23 sejumlah 250.000. Oke, transaksi 23 kita memberikan piutang kepada pelanggan. Nah, pelanggan itu membayar piutangnya itu ke kita. Sehingga piutangnya berkurang, jika piutang berkurang masuknya ke kredit dan kita menerima pembayaran. Sehingga kita menerima uang cash. Berarti masuk ke kas sebesar Rp250.000 di debit dan kreditnya adalah pendapatan. Oh tidak, kreditnya piutang. Piutangnya berkurang soalnya Rp250.000. Oke. Terakhir di tanggal 30 menerima 3 juta rupiah dari pelanggan untuk layanan tata rias yang akan dilakukan bulan depan. Sehingga kita menerima kas terlebih dahulu sebesar 3 juta rupiah. Dan kita mendapatkan pendapatan yang tertunda. Kita mendapatkan pendapatan sebesar 3 juta rupiah juga. Nah, setelah semua transaksi terselesaikan, maka untuk mengecek kebenarannya, kita dapat menjumlahkan debit sendiri dan kredit sendiri. Jika jumlah keduanya ini sama, maka kemungkinan besar jawaban kita juga benar. Oke, mari kita hitung terlebih dahulu. Ini ditambahkan semua. 98.350.000 untuk debit dan untuk kreditnya sebesar tidak salah. Untuk kreditnya sebesar
Rp98.350.000. Nah, sudah sama kan? Jadi kemungkinan besar jawaban kita juga benar. Oke, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di kesempatan selanjutnya. Dadah!